Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Janatun Naim, PPG Prajabatan 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Simaklah video Vertici Siklus 2, kelas 5, tema 6, subtema 1, pelajaran 2. Marilah simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Semua sudah hafal tidak? Sudah. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Untuk materi pembelajarannya di sini tentang teks eksplorasi dan termometer. Coba perhatikan gambar peristiwa berikut. Gambar apa saja ini? Pertama, ini gambar apa ya? Gambar orang lagi nge-camping. Ya, lagi Seger di gunung. Ada yang pernah ke gunung tidak? Ke Bukit? Pernah. Ya, di sana tuh. Gunung Suhunya seperti apa ya di sana? Aku pernahnya ke Dieng. Sejuk. Apa juga? Dingin, Bu. Nah, di sini gambar kedua. Di sini gambarnya lagi apa ya? Jemur pakaian. Jemur baju, Bu. Nah, anak pernah jemur bajunya? Tidak. Sering disuruh ibu. Nah, kan bajunya ini basah. Terus cara keringnya itu seperti apa ya? Karena sinar matahari. Angin. Nah, terus gambar ketiga. Ini gambar apa ya? Rebus Air. Rebus Ini air. ada yang pernah masak air tidak? Masak Bu. Masak air. Nah, masak Ada, air. Bu. Nah, ada yang pernah sentuh sedikit tidak air yang panas ini? Aku, Bu. Aku nangis. Panas. Panas. Itu Bu. Nanti Kenapa, malah Bu? Hati-hati ya. Diganti ibunya. Baik. Sekarang di sini Ibu masuk ke perbedaan suhu dan panas. Di sini ada yang bisa bantu Ibu membaca tidak? Coba Dian bacain Ibu paragraf yang ini. Oke, Bu. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas dan dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Oke, selanjutnya coba lanjutkan paragraf keduanya. Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Oke, lanjut. Coba Deswita. Paragraf ketiga. Hal tersebut
membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Baik, coba Aditya Pratama lanjutkan paragraf keempat. Baik, Bu. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Terus, ini merupakan sebuah teks eksplanasi. Dari yang tadi anak-anak baca, itu merupakan teks eksplanasi. Di mana teks eksplanasi itu merupakan suatu paragraf yang memuat informasi tentang suatu tahapan mengapa dan bagaimana yang meliputi berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi yaitu peristiwa alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks eksplanasi. Di sini berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satunya untuk media cetak di sini ada buku, majalah, dan koran. Nah, di sini Ibu memberikan langkah-langkah dalam meringkas teks penjelasan eksplanasi. Coba Deti bacakan nomor 1, langkah-langkah dalam meringkas eksplanasi. Yang pertama itu membaca bacaan atau suatu teks untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang. Ya, Yang terus Devi, kedua. mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga, gagasan utama atau pokok pikiran adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang biasanya terletak di awal dan akhir paragraf. Yang keempat, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih. Ya, baik. Tadi di grup A, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, coba Ibu minta pada soal pertama, apa judul bacaan di atas? Aku belum selesai, Bu. Ya, Aja betul. Deswita, Bu. Coba Deswita, Judul bacaannya banjir. gambar berikut, ada yang pernah ditembak sama gurunya sebelum masuk ke gerbang tidak? Masuk ke rumah sekolah tidak? Ya, mati dong, Bu, kalau ditembak. Amor. Ada yang pernah ditembak pakai alat ini tidak? Pernah, Bu. Takut aku, Bu, kalau ditembak. Saya lari, Bu. Takut. Paleta pernah ditembak, Bu, Paleta. Oh iya. Paleta sampai ngompol, Bu. Ini pakai peluru ya tembaknya ini ya alatnya. Ya, ini merupakan alat untuk mengatur suhu atau temperatur. Kira-kira ada yang tahu tidak nama alatnya? Termometer. Ya, benar. Ini namanya termometer. Nah, coba lihat anak-anak, ini gambar berbagai macam termometer yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia menggunakan, ya, anak-anak punya tidak di rumah? Punya, Bu. Untuk Nah, kalau panas itu kan ada
Ya, alat untuk mengatur suhu panas bisa menggunakan termometer. Baik, coba simaklah video berikut ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Di video ini nanti anak-anak akan membuat sebuah percobaan tentang termometer sederhana. Nanti di sini anak-anak akan menyiapkan alat dan bahan seperti air, pewarna makanan, sedotan, kain hangat, lilin mainan atau plastisin, dan spidol. Nanti Ibu akan membagikan beberapa kelompok untuk membuat percobaan sederhana ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama, coba Ibu minta tolong ke Aditya Wahyu, bacakan langkah-langkahnya. Baik Bu, langkah-langkah. Yang pertama, tuangkan sedikit air yang telah diberikan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Yang B, tandailah batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Yang C, masukkan sedotan hingga menyentuh permukaan air dalam botol. D, tutuplah dengan rapat ujung leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. E, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan tinggi air dalam botol dengan seksama. Terakhir, F, tandailah batas atas permukaan air dalam botol dengan spidol setelah ditempel dengan air hangat. Sudah Bu. Ya, terima kasih Aditya. Nanti Ibu akan kirimkan ya video cara membuat percobaan sederhana ini. Jadi nanti anak-anak diminta untuk membuat laporan dan membuat video. Nanti sebagian temannya ada yang merekam dan teman lainnya membantu untuk membuat sebuah percobaan sederhana itu. Nah, nanti dalam video itu anak-anak akan menjelaskan hasil percobaannya ketika menggunakan air hangat dan air dingin. Nah, nanti misalkan di video yang tadi yang Ibu mau mau tayangkan, ketika menaruh air hangat di percobaan tadi, sedotannya akan naik ke atas untuk sedotan. Itu dia akan naik dengan menggunakan air hangat. Dan untuk dan air dingin ketika ditaruhkan percobaan itu sedotannya akan turun. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ibu. Ya. Maaf ya suara Ibu. Nah, kira-kira apa saja kesimpulan dari materi yang telah dipelajari tadi? Pertama, teks eksplanasi. Di mana? Coba Deswita, apa itu? Teks eksplanasi itu Yang tadi. teks eksplanasi, Bu. Teks yang berisi penjelasan. Ya, benar. Coba Aditya Pratama untuk yang kedua. Ya Bu. Percobaan tadi Bu. Ya, yang kedua, kesimpulan kedua. Kelihatan ya slide-nya Ibu? Tidak kelihatan Bu. Slide-nya masih di LKPD, Bu. Belum pindah. Suaranya juga agak putus-putus. Sudah Udah kelihatan, ya? Bu. Iya. Coba tadi ulang Deswita yang nomor 1 tadi kesimpulannya apa? Nomor 1, teks eksplanasi yaitu suatu paragraf yang memuat informasi mengenai peristiwa alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan, Ibu. Ya, bagus Deswita. Coba Aditya Pratama yang kedua. Baik Bu. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Ya, baik. Bagaimana perasaannya sepanjang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang Ibu. Alhamdulillah, semua senang. Semoga Ya, ilmu Ibu bermanfaat ya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Aditya Wahyu pimpin. Baik Bu, mari teman-teman
Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.